Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Christopher Jonathan Zaharu, NIM 2301150030. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi evaluasi pembelajaran dan menganalisis pertandingan yang dilaksanakan oleh Prodi Pensaskesrek Undana, terlebih khusus pertandingan futsal yang dilaksanakan minggu lalu. Selamat menyaksikan. Evaluasi pembelajaran adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi mengenai hasil belajar, guna mengetahui tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran. Evaluasi tidak hanya berfungsi untuk memberikan nilai, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan dalam memperbaiki proses pembelajaran, memberikan remedial, penggayaan, maupun menentukan keberhasilan belajar siswa. Evaluasi memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi formatif yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk memantau perkembangan siswa dan memperbaiki pembelajaran. Yang kedua, fungsi sumatif yang dilakukan pada akhir pembelajaran untuk menentukan hasil belajar. Yang ketiga, fungsi diagnostik yang bertujuan mengidentifikasi kesulitan belajar siswa, serta fungsi selektif yang digunakan untuk menyeleksi atau mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan, minat, dan bakat tertentu. Dalam pelaksanaannya, evaluasi dapat dilakukan melalui teknik tes dan non-tes. Teknik tes meliputi tes tertulis, tes lisan, dan tes praktik yang digunakan untuk mengukur pengetahuan serta keterampilan siswa. Sementara itu, teknik non-tes meliputi observasi, angket, jurnal harian, portofolio, penilaian diri, dan penilaian antara teman yang digunakan untuk menilai sikap, minat, dan perkembangan siswa secara menyeluruh. Agar hasil evaluasi dapat dipercaya dan bermanfaat, evaluasi harus memenuhi 5 prinsip utama, yaitu valid, mengukur apa yang harus diukur, reliable, hasil konsisten, objektif, bebas dari unsur subjektivitas, praktis, mudah dilaksanakan, dan mendidik, memberikan umpan balik yang membantu perkembangan siswa. Dengan demikian, evaluasi pembelajaran merupakan alat penting untuk mengukur, mendiagnosis, dan memperbaiki proses pembelajaran, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan optimal. Yang pertama itu evaluasi kinerja panitia. 1. Koordinasi dan kerjasama panitia. Temuan, panitia bekerja sesuai tugasnya masing-masing. Kekompakan dan komunikasi antara panitia berjalan baik. Panitia sigap menangani kebutuhan lapangan. Analisis, kinerja panitia menjadi salah satu faktor utama keberhasilan turnamen. Pembagian tugas yang jelas mempermudah pelaksanaan kegiatan. Kelebihannya, kerjasama tim yang baik, respon cepat terhadap masalah lapangan, komunikasi antara panitia sangat efektif. Hal yang perlu dipertahankan yaitu kekompakan panitia, pembagian tugas yang jelas, tanggung jawab masing-masing bidang. Yang kedua, evaluasi tahap pelaksanaan. B. Evaluasi tahap pelaksanaan. 1. Kesesuaian pelaksanaan dengan rencana. Temuan, turnamen berlangsung selama 12 hari sesuai rencana. Terdapat penundaan selama 4 hari akibat pelaksanaan cabang olahraga lain, yaitu line dance dan kickboxing. Analisis, secara umum, kegiatan berjalan sesuai perencanaan. Penundaan yang terjadi masih dapat dikelola, sehingga tidak mengganggu jalannya turnamen secara keseluruhan. Kelebihan, jadwal utama tetap terlaksanakan. Kekurangannya, adanya perubahan jadwal berpotensi mengganggu kesiapan peserta. Rekomendasi, menyusun jadwal cadangan, menginformasikan perubahan jadwal lebih cepat kepada peserta. Yang kedua, jalannya pertandingan. Temuan, pertandingan berjalan lancar mulai dari babak pengisian hingga final. Sistem gugur sempat menimbulkan beberapa kendala, namun dapat diatasi panitia. Analisis, kemampuan panitia dalam menyelesaikan masalah menunjukkan kesiapan dalam mengelola pertandingan
dan menjaga kelancaran kompetisi. Kelebihannya, alur pertandingan terorganisir, masalah dapat diselesaikan dengan cepat. Kekurangannya, belum ada langkah pencegahan yang cukup terhadap potensi masalah pada sistem gugur. Rekomendasi: sebaiknya menyiapkan SOP penyelesaian sengketa pertandingan, melakukan briefing teknis sebelum pertandingan dimulai.